terjadi besok. Jangankan besok, sore aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Sering Bapak Ibu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang saya berikan warna kuning itu adalah rencana manusia. Saya mau pindah ke kota B, saya mau pindah ke Semarang. Nanti di Semarang saya mau buka usaha, usahanya ini. Wah, nanti akan keuntungannya begini. Rencana. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, Tuhan ngomong gini, memang kamu tahu apa yang terjadi besok? Kamu gak pernah melibatkan aku. Kamu gak pernah berdoa sama aku loh. Memang kamu tahu apa yang terjadi besok? Kamu tahu apa yang terjadi di Semarang? Nah, kamu yakin usaha kamu bisa berkembang di Semarang? Yang rencana kamu memang bagus, BEP-nya begini, balik modal begini, oke. Tapi kamu gak pernah melibatkan aku loh. Jadi tips yang pertama adalah doa dan sertakan Tuhan pada saat kita membuat rencana. Yang kedua juga mungkin remeh kelihatannya, tapi menurut saya ini juga penting. Yang kedua adalah lakukan yang terbaik dalam merencanakan. Banyak orang yang waktu merencanakan kayaknya asal-asalan gitu. Ya udah bikin ini deh, ya angkanya segini deh, angkanya segitu, ya udahlah, masukin aja, yang penting ada deh, yang penting jadi deh. Bapak Ibu, itu menurut saya sumber masalah nanti di masa yang akan datang. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat rencana, betul-betul lakukan yang terbaik. Betul-betul berpikir sebaik-baiknya. Kalau berdoa sudah tadi di depan ya. Apa gimana di sananya? Apa yang mesti kita buat? Berpikir. Saya kok yakin Bapak Ibu, kalau kita betul-betul berpikir dengan serius, lakukan yang terbaik, saya kok yakin ya, Tuhan itu bisa ngomong sama kita. Meskipun mungkin gak audible, tapi bisa memberikan kesan kepada kita. Bikin ini, bikin strateginya gini, pakai begini, bisa ngomong, kita punya kesan gitu. Percaya gak Bapak Ibu, pada saat kita merencanakan dengan serius, Tuhan itu bisa kasih petunjuk buat kita gitu, lewat data, lewat perkataan orang, lewat apa yang kita lihat, kita bisa buat. Ada seorang tokoh yang saya kagumi, boleh lihat slide-nya. Saya banyak belajar dari beliau, belum pernah ketemu, dan beliau sudah meninggal. Namanya Mas Mondo. Beliau pernah bilang gini, visi atau rencana bahasa kita tadi adalah sebuah konsep yang diinspirasikan oleh Tuhan di dalam hati manusia. Jadi visi, strategi, rencana adalah sebuah konsep yang diinspirasikan oleh Tuhan dalam hati manusia. Beliau pernah bilang begini juga, membuat rencana itu adalah bukti dari iman. Kalau Bapak Ibu berkata Anda beriman kepada Tuhan, buktikan dengan sebuah rencana. Itu Anda sedang mempercayai Tuhan. Saya buat seperti ini, saya yakin Tuhan akan membantu saya mencapai apa yang saya rencanakan. Jadi, creating a plan is a proof of our faith. Jadi, ini yang saya bisa berikan, Bapak Ibu, 2 tips pada saat kita sedang membuat rencana. Kelihatannya remeh, normatif, tapi tidak semua di antara Anda melakukan ini. 1, berdoa dan sertakan Tuhan. Yang kedua, lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Ini adalah bagian yang kedua dari ayatnya. Berarti, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu jawabannya dari 3 pertanyaan saya di depan ini. Kalau masih belum paham, nanti lihat rekamannya di YouTube, lalu ditonton lagi. Kalau belum paham. Kalau sudah, ya puji Tuhan. Oke? Baik, Bapak Ibu, saya akan rangkum khotbah pada pagi hari ini, tapi saya mesti punya 1 bagian lagi. Sebagai closing, 1 bagian lagi. Tadi saya mulai di bagian Amsal 16 dengan gambar ini. Oke. Bapak Ibu, Anda bilang begini, Pak Andi, saya udah mikir Pak, saya udah mikir. Dan tadi Pak Andi kasih tips pada saat mikir itu, 1, berdoa dulu dan sertakan Tuhan. Lalu pada saat mikir, saya lakukan yang terbaik, saya lihat datanya, saya lihat begini, lakukan terbaik, betul-betul yang terbaik yang saya bisa Pak. Oke, itu selesai Pak, dan selesai. Oke, lalu setelah saya buat rencana, ya melangkah kan, ya sudah saya melangkah sesuai dengan apa yang saya sudah bikin, saya melangkah. Nah, ternyata Bapak Ibu, pada saat kita melangkah, kan Tuhan yang nanti menentukan arah langkahnya kan, ya kan? Ternyata sebagai penutup nih, masih ada 1 hal lagi supaya Tuhan betul-betul menentukan arah langkah kita. 1 hal lagi sebagai penutup. Apa 1 hal lagi? 1 halnya adalah pada saat kita melangkah, menjalani apa yang sudah kita rencanakan.